Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amika Putri, NPM C1C020-182. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang ada pada video saya sebelumnya. Langsung saja, yaitu utang yang dapat dikonversi. Yang pertama yaitu dapat dikonversi menjadi saham pada periode yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan lebih sedikit proporsi kepemilikan jika utang dikonversi. Di samping bunga yang dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang serupa. Utang yang masih melintas tadi, utang yang dapat dikonversi, menurut PSAK 50, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang pertama yaitu menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, yang kedua memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Utang yang dapat dikonversi. Obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, merupakan instrumen keuangan menjemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, liabilitas keuangan atau perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Yang kedua, instrumen ekuitas, opsi beli yang menggambarkan hak pada pemegangnya selama waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Utang yang dapat dikonversi. Implementasi pendekatan dengan dan tanpa. Yang pertama yaitu menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Dan yang ketiga, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Selanjutnya yaitu saham preferensi yang dapat dikonversi. Pertama yaitu saham preferensi yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Yang kedua, pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Dan yang ketiga, jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku sering didebit dari laba ditahan. Waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli waran dengan harga dan periode tertentu. Biasanya penggunaan waran saham dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah EPS. Situasi penerbitan saham. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Yang kedua, memberikan ring kepada pemegang saham. Yang ketiga, kompensasi kepada karyawan. Waran saham pada situasi 1. Waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang pertama yaitu pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Yang kedua, digunakan metode dengan dan tanpa untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas dengan atau akun agil saham waran
didebit pada akun ajuan saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang waran saham awal. Pada waran saham di situasi 2, hak untuk membeli saham tambahan atas penerbitan saham baru secara profesional. Yang pertama, yaitu untuk mencegah dilusi atas hak voting. Yang kedua, merupakan opsi jangka pendek. Yang ketiga, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Yang keempat, jika perusahaan menerima kas lebih besar dari per saham, maka dikreditkan pada akun biosaham biasa dan sebaliknya. Waran saham di situasi ketiga, yaitu hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Yang pertama, kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Yang kedua, membuat pelaporan opsi saham. Yang pertama, metode nilai intrinsik, yaitu perbedaan harga saham dengan harga penggunaan harga saham saat waran diberikan. Yang kedua, metode nilai wajar, nilai di mana suatu net dapat didasarkan atas suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk kompensasi saham. Saham terikat. Perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, dipindah tangankan, atau dijaminkan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka akan harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Kelebihan saham terikat dibandingkan opsi saham. Yang pertama, tidak dapat menjadi percuma berapapun harga saham di pasar. Yang kedua, memberikan pengurangan ekuitas lebih sedikit kepada pemegang saham. Yang ketiga, menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Akuntansi untuk kompensasi saham. Berdasarkan IPRS, perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja, serving condition, pada rencana kompensasi. Yang kedua, karena kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat tanggal pemberian, maka tidak diperbolehkan adanya penyesuaian jika penyebabnya adalah harga saham perusahaan. Perbandingan antara LPS sederhana dan LPS yang terdilusi. Struktur modal perusahaan dikatakan jika sederhana, jika ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi LPS saham biasa. Yang kedua, kompleks. Jika termasuk sekuritas, dapat menimbulkan pengurangan terhadap LPS saham biasa. LPS pada struktur modal sederhana. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Cara menghitungnya, LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. LPS pada struktur modal kompleks. Pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran menggunakan metode saham treasury dengan asumsi yang pertama dikonversi pada saat penerbitan opsi atau waran. Yang kedua, perusahaan menerbitkan saham agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran.
rumus perhitungan saham beredar tambahan, yaitu jumlah saham tambahan sama dengan harga pasar dikurang harga opsi dibagi harga pasar dikali jumlah opsi. LPS pada struktur modal sederhana. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika yang pertama saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham sehingga saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang, misalnya obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Dan yang keempat, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti saham bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.